Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Koloid Tanah dan Reaksi Tanah atau pH Tanah, dengan anggota saya sendiri yaitu Ilyasa, lalu ada Muhammad Robi, kemudian ada Novia Fitri Wardani, lalu ada Lia Rahma, dan ada Yulia Eka Astuti. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Tanah merupakan salah satu komponen lahan yang mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman. Karena tanah selain berfungsi sebagai tempat atau media tanaman, menahan dan menyediakan air bagi tanaman, juga berperan dalam menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Secara fisik, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi, atau senyawa organik dan anorganik sederhana, dan unsur-unsur esensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan juga Ca. Secara biologi berfungsi sebagai habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut, dan zat-zat aditif atau pemacu tumbuh proteksi bagi tanaman itu sendiri. Di sini saya akan membacakan tentang koloid tanah. Koloid tanah adalah partikel-partikel halus dalam tanah yang memiliki ukuran antara 1 nanometer hingga 2 mikrometer. Terdiri dari 2 jenis koloid tanah, yaitu koloid organik, terdiri dari bahan organik seperti humus yang berasal dari dekomposisi bahan, tanaman, dan hewan. Untuk koloid anorganik, terdiri dari mineraliat yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku tanah. Dan juga saya akan membacakan di bagian peran koloid tanah. Koloid tanah membantu dalam menyimpan air sehingga tanah tetap lembab dan mendukung pertumbuhan tanaman. Koloid tanah berfungsi sebagai reservoir bagi nutrisi yang dibutuhkan tanaman, meningkatkan kesuburan tanah. Koloid berkontribusi pada pembentukan agregat tanah yang meningkatkan aerasi dan drainase. Pengaruh pH tanah terhadap sifat kimia tanah. Yang pertama, kapasitas tukar kation atau KTK. KTK adalah kemampuan tanah untuk menahan dan menukar kation. Pada pH rendah, KTK cenderung menurun karena ion H+ yang berlebih dapat menggantikan kation penting seperti Ca2+ dan Mg2+. Yang kedua, ada ketersediaan unsur hara. pH tanah yang rendah dapat mengurangi ketersediaan unsur hara seperti fosfor dan kalium. Sebaliknya, pH yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara tertentu, tetapi dapat mengurangi ketersediaan unsur lain. Dan yang ketiga, aktivitas mikroba. pH tanah yang mempengaruhi aktivitas mikroba berperan dalam proses dekomposisi bahan organik. pH yang optimal biasanya antara 6-7 mendukung aktivitas mikroba yang baik, sedangkan pH yang terlalu rendah atau tinggi dapat menghambatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahma dari kelompok 6 dengan NIM 23106112005056. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi pengelolaan tanah berdasarkan sifat koloid dan pH tanah. Solusi yang pertama itu ada penambahan bahan organik, yaitu mengaplikasikan pupuk organik atau kompos dapat meningkatkan kandungan koloid tanah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas tanah dalam menyerap air dan nutrisi. Yang kedua itu ada penggunaan tanaman penutup, yaitu tanaman penutup seperti legum dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan koloid tanah. Selanjutnya yang ketiga ada pengapuran, yaitu jika pH tanah terlalu asam, pengapuran dengan kapur pertanian dapat meningkatkan pH tanah dan memperbaiki ketersediaan nutrisi.
Selanjutnya yang keempat, ada penggunaan bahan organik. Penambahan bahan organik juga dapat membantu menetralkan pH tanah dan meningkatkan kesuburan. Selanjutnya, solusi yang terakhir itu ada pengujian pH secara berkala, yaitu dengan melakukan pengujian pH tanah secara berkala untuk memantau perubahan dan menyesuaikan perlakuan yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, koloid tanah dan reaksi tanah pH berperan penting dalam kesuburan tanah. Koloid tanah berfungsi sebagai media untuk pertukaran ion, mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Reaksi tanah yang diukur dengan pH menunjukkan tingkat kesamaan atau kebasahan tanah dengan pH ideal berkisar antara 5 hingga 7,5 untuk pertumbuhan optimal tanaman. Kemasaman tanah dapat dipengaruhi oleh faktor seperti curah hujan, bahan organik, dan aktivitas manusia. Memahami kedua aspek ini membantu dalam pengelolaan tanah untuk meningkatkan produktivitas.